طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والله يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-munasabatil qaimah nawasilu darsana min qiraati kitab Syarh Qatrun Nada wa Balghus Sada li muallifihi Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, wa ma'ahu kitab Sabilul Huda bi tahqiqi Syarh Qatrun Nada li muallifihi Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Baik, nanul an fi safhatit taliyah fi safha as-sabi'at asyar di halaman 17. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-ismu mu'rabun au mabniun. Jadi setelah kita sebutkan tentang pembagian pengertian dari al-kalimah, kemudian setelahnya kita masuk ke pembagian al-kalimah menjadi 3 dan tanda-tandanya. Sekarang kita masuk ke pembagian isim. Al-ismu min haitsu taghayyurihi wa min haitsu i'rabihi wa bina'ihi yanqasimu ila qismain. Isim itu dari sisi perubahannya dibagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Tabaan hada mafhum indakum hada taqsim masyhur la gharabata fi. Qala asy-syarihuna ay Ibn Hisham, lamma faraqtu min ta'rifil ismi. Lamma faraqtu bimana lamma intahaitu, ba'da an intahaitu min ta'rifil ismi. Setelah saya selesai dari penyebutan tentang pengertian isim, bidzikri syai'in min alamatihi, kemudian saya juga setelah menyebutkan beberapa tanda-tanda dari isim, aqabtu dzalika bimana ji'tu ba'da dzalika bibayani inkisamihi ila mu'rabin wa mabniyin. Aqabtu bimakna ji'tu ba'dahu. Masalan anta fa'alta syai'an summa ji'ta bi syai'in akhar ba'da dzalika syai', fa hada nusammi fil lughah al-arabiyyah aqaba yu'aqibu. Iqba, iqba hadza zarf. Diambil dari kata aqaba, itu ada kata iqba. Iqba itu artinya ba'da. Masalah naqul adzikru iqbas salawat. Adzikr iqbas salawat artinya zikir ba'da as-salam. Baik. Jadi setelah Ibnu Hisham menyebutkan pengertian isim dan tanda-tanda dan beberapa tandanya, kemudian beliau setelah itu menyebutkan bayan inkisamihi, penjelasan tentang pembagian isim menjadi 2, mu'rab dan mabni. Baik. Wa hunaka su'al ya ikhwah, limada quddima al-ismu 'ala al-fi'li? Limada Ibnu Hisham bada'a bi ta'rifil ismi qabla ta'rif al-fi'li? Naqul li anna al-ismu huwal asal. Al-ismu huwal asal. Lidzalika at-tasrifus sahih naqul kitabatan kataba yaktubu, hadha huwal asal. Li'anna al-asal huwa al-ism. Idan al-fi'il hada ma'khudun minal ismi walaysa al-aks. Walakin limada al-an naqra fi kutubin nahwi wa kutubis sarf bada'a bil fi'il awalan, ada tashilan li'anna law bada'a bil masdar awalan wa hadha sayakunu sa'ban litullabil ilm. Lianna al-kalam anil masdar hada kalam yahtaj ila tadqiq wa hunaka kalam tawil. Lidzalika bada'a bil fi'il li'annahu ashal wa aqallu bayanan. Baik. Wa qaddamtu al-mu'raba li'annahu al-asl. Tsumma su'al akhar huna limadha quddima al-mu'rab 'ala al-mabni? Tadi kan kenapa dikedepankan isim dengan fi'il? Sekarang kenapa dikedepankan mu'rab daripada mabni? Kenapa mu'rab dulu baru mabni?
Ya, qala madam, qala Ibnu Malik masalan, ya, wal aslu fil mada qala fi alfiyatihi wal ismu minhu mu'rabun wa mabni, yani syabahin min al hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nabi fi mata wa fi huna. Baik. Qala Ibnu Malik fi alfiyatihi wal ismu minhu mu'rabun. Ya, bada'a Ibnu Malik aidan bi al-i'rab awalan qabla al-bina. Baik. Antum paham tuh mana mustalah al-mu'rab wal i'rab so? Jadi kalau dikatakan mu'rab itu ada konteksnya, ada katanya. Kata yang ini namanya kata mu'rab. Nah, tapi kalau al-i'rab itu al-hukmu 'ala syai'. Hukum atas sesuatu itu namanya i'rab. Ya. Jadi ketika antum mengatakan ya Muhammadun itu bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Berarti kita hukumi Muhammadun itu dengan hukum al-i'rab. Ya, Muhammadun itu sendiri dinamakan mu'rab. Nah, jadi kalau kita menggunakan istilah mu'rab itu harus ada kata tertentu yang sudah kita bicarakan. Nanti harusnya ya. Nah, misalkan ya karena apa? Karena mu'rab ini kan dia kata sifat jadi. Ya namanya kata sifat kan butuh kepada mausuf yang disifati. Jadi kita katakan hadhil kalimah mu'rabah. Ada sahih. Wala naqul hadhil kalimah i'rab. Ya. Nah, lakin naqul al-i'rabu fi hadhil kalimah. Ada sahih. Ya, jadi kalimat mu'rab itu harus ada mausufnya. Ya. Tapi itu bedanya antara al-i'rab dengan al-mu'rab. Baik, jadi hukumnya itu namanya sama seperti antum mengatakan al-wajib dan al-wujub. Mal farq bainahuma? Al-wajib itu harus ada sesuatunya. As-shalah misalkan, salat wajib. Nah, tapi kalau antum mengatakan salat wujub, benar nggak? Salah, karena wujub itu artinya kewajiban. Ya, nggak butuh ada objek dulu dia. Nah, kita katakan wujubus shalah. Qalal ulama biwujubis shalah. Laisa qalal ulama biwajibis shalah. Nah, karena kalau antum menggunakan kata wajib harus ada ya, objeknya. Harus ada kata ya, atau benda yang disifatinya, mausufnya. Baik, begitulah halnya dengan al-mu'rab dengan al-i'rab. Ya, jadi kenapa Ibnu Hisham, Ibnu Malik ya, dan ulama-ulama lainnya mengedepankan penyebutan mu'rab daripada penyebutan mabni? Karena hukum asal dari kata itu adalah mu'rab. Maka beliau mengatakan di situ wa qaddamtul mu'raba li'annahul aslu. Karena hukum asal dari kata dalam bahasa Arab itu adalah al-i'rab. Wa akhartul mabniya li'annahul far'u, dan saya akhirkan mabni kenapa? Karena dia adalah fara'. Maka kalau dilihat dari mengedepan takdim dan takhir seperti ini, berarti kan aturannya takdim itu lil asal wa ta'khir lil fara'. Begitu kan kesimpulannya. Nah, dari sini bisa antum lihat ya kedudukan ilmu nahwu dengan ilmu sharaf. Nah, kalau antum buka kitab-kitab ya kitab-kitab yang luas, misal Al-Kafiyatus Syafiyah misalkan ya atau kitab Suduruz Zahab, itu dimulai dengan pembahasan nahwu dulu, baru pembahasan sharaf. Berarti nahwu adalah al-asal, was-sharaf wal al-far'. Baik. Wa dzakartu anna al-mu'raba, kemudian Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya pengertian dari mu'rab adalah ma yataghayyaru akhiruhu bisababin ma yadkhulu alaihi bisababi ma yadkhulu alaihi minal awamili. Ya, hadza huwa at-ta'rif. Ya, dha alama huna ta'rif al-mu'rab inda Ibnu Hisham ma yataghayyar akhiruhu, yang berubah akhirnya. Akhir di sini maksudnya akhir dari kata itu. Ya, yang berubah akhirnya Muhammadun, mubdal itu maksudnya. Ya, Zaidun, ya Fatimatu, ya tak marbutohnya. Jadi harokat akhirnya. Kenapa kok hanya akhir saja? Ya, kenapa harokat akhir saja yang dinamakan mu'rab? Ya, karena ya yang bisa dihukumi mu'rab itu ya mayoritasnya adalah isim. Maka dikatakan wal aslu fil asma'i al-i'rab.
Ya, ini kaidah ya. Al aslu fil asma al-i'rab wal aslu fil af'al al bina. Ya, jadi makanya kalau antum bahas isim pasti ada di dalamnya pembahasan mamnu minas sarf kan? Kenapa? Karena yang antum pelajari pertama itu pasti tentang isim-isim mu'rab. Yang syabih bil bina itu mamnu minas sarf. Nah, jadi perlu kita membahas mamnu minas sarf itu ya untuk memahami apa itu mu'rab. Nah, jadi kan i'rabnya mamnu minas sarf itu kan i'rabnya kurang lengkap. Ya, kenapa? Karena dia nggak punya kasroh kan. Ya, i'rab itu dikatakan lengkap kalau dia bisa memiliki 3 harokat itu. Ya, dhamma, fathah dan kasroh. Baik, kembali ke pengertian mu'rab. Jadi mu'rab itu adalah yang berubah harokat akhirnya. Kalau berubah harokat awal tengahnya itu namanya pembahasan ilmu saraf. Ya, lam ajalil kalami huna. Jadi mu'rab itu kalau antum ketemu istilah-istilah mu'rab itu adanya dalam pembahasan ilmu nahwu. Nggak ada dalam kitab saraf istilah mu'rab. Ya. Baik. Jadi yang berubah harokat akhirnya bisa disebabkan oleh ma yadkhulu alaihi minal awamil. Ya, sesuatu yang masuk ke dalamnya. Yang mana sesuatu itu kita sebut dengan nama al-awamil. Al-awamil ini jamak dari amil. Apa itu al-awamil? Al-awamil itu adalah unsur yang masuk kepada sesuatu yang lain dan merubahnya. Air, hukum asalnya bening. Ya, jernih. Ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya kopi atau teh. Nah, kopi dan teh ini disebutnya awamil. Awamil yang merubah warna air tersebut. Nah, kalau suatu kata kita ibaratkan seperti segelas air, maka berarti awamil itu dibagi 2. Ada awamil yang mampu merubah kata itu, ada awamil yang tidak mampu merubah. Awamil yang mampu merubah itu misalkan huruf jar, Muhammadun. Ya, kemasukan huruf jar menjadi Muhammadin. Nah, berarti apa namanya? Al-awamil itu mampu merubah, itu intinya. Ya. Antum pernah dengar kitab Al-Awamil Al-Mi'ah? Ya, Al-Jurjani, Al-Awamil Al-Mi'ah. Al-Awamil Al-Mi'ah itu sebuah kitab ya kecil yang ditulis oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya. Di situ disebutkan semua awamil dalam ilmu nahwu. Ya, dibagi nanti di situ ada huruf jar, ada huruf qasam, semua disebutkan di situ. Intinya awamil-awamil yang bisa merubah atau tidak bisa merubah ada semua di dalam kitab itu. Ya, disebutnya al-awamil al-mi'ah, ada 100 totalnya. Ya. Nah, ansahuka bi qiraati hadzal kitab, ya. Al-awamil al-mi'ah ini. Ini kitab yang bagus jadikan rujukan dan kitabnya mudah untuk dipahami. Baik. Jadi kesimpulan dari mu'rab itu pengertiannya adalah yang harokat akhirnya bisa berubah disebabkan oleh awamil yang memasukinya. Contohnya kata Zaid. Taqulu ja'ani Zaidun. Limada Zaidun huna marfu' li'annahu fa'il. Wa ra'aitu Zaidan limada huna mansub li'annahu maf'ul. Wa marartu bi Zaidin limada huna majrur. Ya. Ya, li'annahu ismun majrur bil ba. Ya, ala tara anna akhir Zaid taghayyara bid dhammah wal fathah wal kasrah. Ya, jadi ya, dia berubah-ubah harokatnya. Ya, jadi kalau tadi kita katakan kan mu'rab itu berubah harokat akhir disebabkan awamil. Nah, contoh yang pertama ja'ani Zaidun, apa awamilnya di situ? Ya, apa awamilnya di situ? Ja'ani Zaidun. Kenapa Zaidun marfu? Awamilnya apa? Apa yang menyebabkan Zaidun marfu di sini? Al-fi'lu. Ya, al-fi'lu. Jadi al-fi'lu ini namanya al-amil. Amil itu butuh ma'mul. Ma'mul itulah fa'il. Pernah dengar istilah ma'mul ya? Ini istilah contoh ma'mul itu di sini. Ya. Nah, jadi ja'a itu fi'il. Yang namanya fi'il itu yahtaj ila fa'il. Yang namanya fi'il itu pasti butuh fa'il. Maka di sini Zaid marfu laisa li'annahu fa'il. Walakin li'anna ja'a qablahu fi'lun. Wa ra'aitu Zaidan limadha
Ra'aitu Zaidan huna, limadza Zaidan huna mansub, ya, alal fathi, limadza, ya, li'anna qablahu fi'il dan fa'il. Sudah ada fi'il dan fa'il, atau gampangnya li'anna qablahu fi'il muta'addi, ya. Wa marartu bi Zaidin. Nah, di sini mana amilnya? Alba. Nah, kalau satu huruf itu kita akan sebutkan nama hurufnya, ya, alba. Kalau antum katakan bi, itu berarti ada ya-nya, ya. Nah, kalau antum katakan lam, ya, itu berarti satu huruf, lillahi. Tapi kalau antum mengatakan, ya, apa namanya, la, nah itu lam alif. Dibedakan, ya. Baik. Jadi kata Zaidun di situ berubah, ya. Dia kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasroh. Ya, disebabkan oleh amil yang masuk kepadanya. Ada amil berupa fi'il, ada amil berupa fi'il dan fa'il, ada amil berupa huruf jar. Walau kanat taghayyuru fi ghairil akhir lam yakun i'raban. Ya. Kalau taghayyurnya, perubahan itu terletak di selain akhir, maka ini tidak disebut i'rab, tidak disebut mu'rab. Ya, contohnya misalkan di kata falsin. Idza saghartahu fulaisun wa idza kassartahu, ya, aflus wa fulus wa kadza law kana taghayyur fil akhir walakinnahu laisa bisababil awamil wa qaulika jalastu haitsu jalasa zaidun fa innahu yajuzu an taqula haitsu bil dhamm wa haitsa bil fath wa haitsi bil kasr illa anna hadhihi al awjuh ats-tsalatsa laisat bisababil awamil. Ala tara anna al-amila wahidun wa huwa jalasa wa qad yujida ma'ahu at-taghayyur al-mazkur. Baik. Jadi taghayyur itu harus berada di akhir, baru dia dikatakan mu'rab. Kalau taghayyurnya berada di selain akhir, entah itu di awal atau di akhir, ya, misalkan di awal kata falsin, ya, itu kalau dirubah atau ditasghir jadinya fulais, ya, fulaisin, ya, falsin jadinya fulaisin. Tadi fa sekarang menjadi fu, ya, ya. Kadang dia juga disukunkan, ya, aflus wa fulus, ya, jamaknya, ya. Wa kadza law kana taghayyur fil akhir walakinnahu laisa bisababil awamil. Perubahan yang seperti ini dari kata falsun menjadi fulaisun, menjadi aflusun, menjadi fulusun, ini perubahan, ya, bukan disebut perubahan mu'rab namanya. Perubahan yang seperti ini yang disebut dengan tasrif. Ya, jadi falsun itu kata benda, ditasghir menjadi fulais. Antum tahu isim tasghir, ya? Nah, tasghirnya isim apa namanya? Falsun itu artinya nukut, ya. Nah, fulais, ya, bermakna qalil minan nukut. Ya, fulais, ya. Nah, wa idza kasartahu, ya, kalau antum kasrohkan, ya, kasartahu di sini artinya bukan dikasrohkan, ya, tapi di jamak taksirkan. Nah, apa jamak taksir dari kata falsun? Aflusun dan fulus. Atau bisa dengar kata fulus, ya. Jadi fulus itu adalah jamak taksir dari kata falsun. Nah, dari kata falsun berubah menjadi fulaisun, berubah menjadi aflusun, berubah menjadi fulusun. Perubahan yang seperti ini di awal atau di akhir atau di tengah? Nah, yang jelas bukan di akhir, kan? Nah, yang seperti ini bukan mu'rab namanya. Walakinnahu laisa bisababil awamil, ya. Wa kadza law kana taghayyur fil akhir. Begitu juga kalau ada suatu kata dia berubah akhirnya, tapi dia berubahnya bukan karena awamil. Berarti bisa kita simpulkan, ya, mu'rab itu syaratnya ada dua. Yang pertama apa? Berubah akhirnya. Yang kedua apa? Berubahnya disebabkan awamil. Ya. Kalau berubah tapi bukan pada akhirnya, itu ilmu sharaf punya pembahasan. Ya. Begitu juga kalau dia berubah akhirnya tapi bukan disebabkan oleh awamil, juga bukan termasuk mu'rab. Apa contohnya yang dia berubah harokat akhirnya tapi bukan disebabil awamil? Contohnya di situ lihat, jalastu haitsu jalasa Zaidun. Ya, maka di kata haitsu di situ boleh kita katakan haitsu, haitsa, haitsi.
Ya, zorof dia. Ya, nanti kita bahas itu. Ya, illa anna hadhil aujuhas salasah laisat bisababil awamil. Tapi perubahan haitsu, haisa, haisi itu bukan disebabkan oleh awamil. Ya, karena amilnya di situ kan jalasa, ya kan? Jalasa. Nah, kata jalasa ini ya, ya tetap ada. Ya, ketika antum menyebutkan jalas tu haisa, jalas tu haisi, tetap ada kan kata jalastunya. Ini menunjukkan berarti awamilnya itu bukan jalas tu. Paham ya? Nah, berarti apa yang menyebabkan haisu berubah di situ? Makna, kebutuhan maknanya. Ya, ya, kebutuhan makna. Artinya kebutuhan makna tergantung kepada konteks kalimatnya. Haisu itu kita butuh kapan dia berharokat domah, kapan berharokat patah, kapan berharokat kasroh. Atau bahasa gampangnya, haisu itu berubah-ubah harokatnya bukan disebabkan oleh jalastu. Paham sampai sini ya? Baik. Karena maknanya, karena kebutuhan kalimat. Gitu, ya. Jalastu, haisu, haisa itu. Ya. Kenapa? Karena jalasa itu kan dia masuknya ke ya zorof, ya kan? Ya. Zorof mabni ala dom dia, bimahali nasbin ala tarfiyah al makaniyah dia. Ya. Nah, jadi dia itu sama seperti apa namanya qablu dan ba'du kemarin. Ya, qablu dan ba'du itu kan dia apa namanya kalau dia tidak mudhof, maktu anil idhofah, ya, maka dia akan tetap ala dom ala dhammi. Jadi kita katakan ya jalas tu haitsu, ya. Misalkan di ayat misalkan apa kalau yang ada kata haitsunya, ya. Waktuluhum haitsu sakibtumuhum. Ya. Waktuluhum haitsu sakibtumuhum. Nah, di situ haitsu nggak ada mudhofun ilaih setelahnya, makanya dia tetap mabniun alat dom. Nah, sekarang di contoh tadi, ya, di contoh yang kita baca barusan, ya, itu gunakan haitsu, ya, haitsu jalasa. Kenapa haitsu di situ? Ya, karena dia enggak sebagai mudhof, bukan sebagai mudhof. Sama seperti ba'du dan ya, qablu kemarin ya. Baik. Kenapa? Nah, kalau antum katakan haisi berarti harus ada huruf jar sebelumnya. Jalastu min haisi atau jitu min haisi. Ya. Sama seperti ba'du dan ba'dak. Apa? Kalau haisa, ya haisa maf'ulun bi. Nah, jadi gini kesimpulan haitsu ya. Jadi haitsu itu ta'ti ala wajhain. Ya, ada dua wajah i'rab haitsu. Ya. Yang pertama, dia itu kalau sebagai zorob makan, maka dia mabniun ala dom. Ya, ingat zorob makan. Kalau zorob zaman itu beda lagi. Ya. Kalau dia sebagai zorob makan, maka dia mabniun ala dom. Wayal zamul, nih perhatikan kalimatnya. Wayal zamul idofata ilal jumlah. Ya, wayal zam al idofah ilal jumlah apa artinya? Harus diidofahkan kepada jumlah, entah dia ismi atau fi'liyah. Nah, lihat contohnya di sini sekarang. Ya, jalastu haitsu jalasa zaidun. Ya, haitsu ya, di sini dia sebagai zarful makan. Dari mana kita tahu? Dari maknanya. Karena duduk. Berarti kan haitsu di sini artinya keterangan tempat. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu haitsu ini zarful makan, maka dia wajib mabni ala dhamm. Ya. Kemudian dia wajib apa? Wajib juga dia diidofahkan kepada jumlah. Tahu jumlah maksudnya ya? Kalimat panjang. Nah, di sini jumlah apa maksudnya? Fi'liyah jalasa zaidun. Berarti jalasa zaidun fi'il dan fa'il ini fi mahalli jarrin mudhofin ilaih. Oke, nah, itulah contoh di ayat tadi. Waqtuluhum haitsu sakibtumuhum. Sakibtumuhum apa fi'il di situ kan? Jumlah fi'liyah. Ya. Nah, baik.
Kemudian wajah yang kedua dari i'rab haitsu itu adalah dia itu kalau didahului oleh huruf jar, ya min atau ila biasanya ya yang mendahului haitsu itu min atau ila. Ya, kalau dia didahului oleh huruf jar, ya maka i'rabnya nanti dia itu sebagai ya isim mabni ala dhom fi mahalli jarrin. Mabni ala dhom fi mahalli jarrin. Nah, jadi min haitsu boleh dibaca min haitsu, boleh dibaca min haitsi. Karena dia zarf tasrif. Ya, jadi kalau antum baca min haitsu, maka i'rabnya nanti apa? Haitsu ya ismun mabniyun ala dhammi fi mahalli jar. Ya, bimin. Ya, gitu. Ya. Kalau harokatnya kasroh berarti antum hukumi dia mutasarrif. Berarti ismun majrurun wa alamat jari al kasroh normal. Baik, kelas ada masih banyak seharusnya dibahas itu. Jadi intinya haitsu di situ ya dia berharokat domah bukan disebabkan oleh jalas tuh itu poin pentingnya ya. Ya, bukan itu yang menyebabkannya. Ya. Karena kalau antum katakan haitsu itu domah disebabkan jalas tuh, lantas antum kemanakan tuh itu tak fa'il itu. Ngerti maksudnya? Kan jalasa itu fi'il. Fi'il itu pasti butuh fa'il. Fa'il itulah yang marfu. Sekarang kalau haitsu juga antum marfu kan jadinya kan ada dua yang marfu di situ. Ya, fa'il antum marfukan, haitsu antum marfukan, dan jalasa itu nggak bisa memarfukan dua. Ya, namanya amil, ma'mul itu pasti satu. Ya, maka berarti haitsu ini ada sebab lain yang menyebabkan dia marfu. Ya, apa sebabnya? Yaitu karena dia sebagai mudhof, ya, sebagai zarab makan, ya, mabniun alat dhamm. Nah. Walamma faraqtu min dzikril mu'rabi dzakartul mabni. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang mu'rab, beliau akan menyebutkan tentang mabni sekarang, lawan dari mu'rab. Jadi kalau isim dalam bahasa Arab itu kalau bukan mu'rab ya mabni. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Wa annahu, kemudian pengertiannya apa? Kalau pengertian dari mu'rab tadi sudah, sekarang pengertian dari mabni apa? Alladzi yalzamu tariqatan wahidatan. Nah, ini hafalkan ini. Kenapa? Karena pengertian ini hanya Ibnu Hisham setahu ana yang menyebutkan seperti ini. Ya, kalau untuk ketemu nanti di kitab-kitab disebutkan pengertian mabni seperti ini, berarti kemungkinan besar itu rujuk ke ucapannya Ibnu Hisham. Alladzi yalzamu tariqatan wahidatan, yaitu suatu kata benda yang yalzam, yang melazimi, artinya yang tetap, harus, wajib, ala tariqatin wahidah, pada satu jalan, wala yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaih, dan harokat akhirnya enggak akan berubah disebabkan amil yang memasukinya. Ya, tsumma qassamtuhu ila arba'ati aqsamin. Kemudian mabni ini kata Ibnu Hisham saya bagi menjadi 4 bagian. Mabniun 'alal kasri, wa mabniun 'alal fathi, wa mabniun 'alad dhammi, wa mabniun 'alas sukuni. Berarti pembagian mabni di sini berdasarkan harokat akhirnya. Tsumma qassamtul mabniya 'alal kasri ila qismain. Nah, kemudian mabni 'alal kasri itu saya bagi menjadi ya 2 bagian. Ya, qismin muttafaqun alaih wa huwa haula. Ya. Ya, bagian yang pertama adalah kisim yang muttafaq alaih, yang disepakati. Ya, maksudnya nggak ada orang yang mengatakan dia berharokat lain selain kasroh. Ya, ijma gitu maksudnya. Haulai, nggak ada yang mengatakan haulau yang fi ayyi lughatin kana. Ya, lughah manapun tidak ada yang mengatakan dia haulau. Lughahnya Tamim, Huzail, nggak ada yang mengatakan haulau. Semuanya mengatakan haulai. Fa inna jami'al arabi ya yaksiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Karena semua orang Arab, mau dia suku apapun dia, ya, saya pasti akan mengkasrohkan harokat akhir dari kata haulai dalam semua kondisi. Ya. Wa qismin mukhtalafin fi. Nah, kemudian bagian yang kedua dari mabnin alal kasri adalah yang dia itu yang mukhtalaf. Mukhtalaf artinya ada perselisihan di situ. Ada yang mengatakan kasroh, ada yang mengatakan sebaliknya.
Ya, contohnya adalah pada kata hadami dan pada kata qatami. Wa nahwihima dan yang semisal dengan keduanya. Ya, yang mana hadami dan qatami ini nama orang. Ya, ini minal a'lam al-muannasah. Al-a'lam itu jamak dari alam. Ya, ini nama orang, perempuan. Ya, dan menggunakan ala wazan fa'ali. Ya. Wa amsi idza aradta bihi al-yaum alladhi qabla yaumika. Ya, begitu juga kata amsi. Ya. Kata amsi ini berarti ada orang Arab yang mengatakan amsa. Gitu ya. Nah, fa amma babu hadami wa nahwihi fa ahlul Hijaz yabnuhu alal kasri mutlaqan. Orang Hijaz, maksudnya Makkah, Madinah dan sekitarnya, Najd, ya. Nah, pada kata hadami mereka semua itu mengkasrohkan mutlakon. Jadi dimanapun mereka ketemu kata hadami dikasrohkan semua. Ya, nggak ada mereka mengatakan hadamu atau hadama. Mereka mengatakan ja'atni hadami. Telah datang kepadaku hadami. Nama perempuan ya. Wa ra'aitu hadami wa marartu bi hadami. Wa ala dzalika qaulu syair. Itu juga bagaimana disebutkan oleh seorang penyair. Ya. Falaulal muz'ijatu minal layali lama tarakal qatatibal manami. Nah, kata al-manami di situ. Nah, yang lihat di catatan kaki di situ, al-baitani kila innahuma lidaisam ibni Tariq ahadi syu'ara al-jahiliyah. Ini syair jahiliyah ya, dari zaman jahiliyah dulu sebelum Islam. Wasawab kama fil lisan madatu raqasha annahuma lil jim ya li Lujaim ibn Sa'bin walidu Hunaifah wa Ijil wa hadami imra'atuhu wa fiha yaquluhuma wal bait tsani min syawahid ibn Aqil wa istashhada bihi al-Ashmuni bi babi ma yansarif wal muallif fi kitabihi Awdahul Masalik wa fi kitabihi Sudurud Dhahab wa ansyadahu qablahum Ibnu Jinni fi al-Khassa'is. Baik. Jadi syair ini adalah syahid pertama yang kita baca di Qatrun Nada, yaitu falaulal muziyat. Syair ini ya dia 2 bait ya, ada lanjutannya di belakang itu yaitu idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qaula ma qalat hadami. Ini kalimat syair yang masyhur ya, syair dari zaman jahiliyah. Ada yang mengatakan syair ini miliknya Daisam bin Tariq, ada juga yang mengatakan dia milik Lujaim bin Sa'ab ya. Kemudian Hazami ini nama perempuan ya, istri dari Lujaim bin Sa'ab ya. Ya. Atau menantunya ya. Syair ini sendiri dijadikan juga syahid oleh Ibnu Aqil di dalam kitab Awdahu Al-Masalik. Ya, Al-Ashmuni juga dalam kitab Awdahu Al-Masalik, dijadikan syahid juga oleh Ibnu Hisham sendiri dalam kitab Sudurul Dhahab. Ya, dan dalam Ibnu Jinni juga menyebutkan dalam kitab Al-Khassa'is. Kemudian mana syair, kita lihat syairnya. Ini kita baca cepat kan ini untuk memahami syair syahidnya tadi. Al-lughu al-muz'ijat jam'u muz'ijatin wa huwa ismul fa'il al-muannas min al-iz'aj wa huwa al-iqlaq. Al-muz'ijat artinya yang mengganggu ya, jamak dari kata muz'ijatun ya. Kemudian al-qata arti ta'irun ya yushbihul hamam ya, burung sejenis merpati. Al-manam bimana an-naum. Jadi qalat fi'lun madin al-qaul ya, hadami ismu muratin syair kama arafta saddiquha wa ansibuha lisidqi wa la tarmuha bil kadhib. Al ma'na hadhil mar'a sadiqatun fi kulli ma tadhkuruhu min qaul fa idza qalat lakum qawlan fa'lamu annahu al qawlul mu'taddu bihi alladhi la yasihhu khilafahu fa yalzimukum tasdiquha wa tayaqqunu bima taqul. Baik. Ya, jadi mana syair ini adalah falaulal muz'ijatu minal layali ya, kalau bukan karena ya al-muz'ijat ya, perempuan-perempuan yang mengganggu di malam hari itu lama tarakal qatatiba al-manam ya, lama tarakal qatatibal manam. Al-qata tadi artinya burung-burung yang seperti burung merpati, tibal manam ya, nyenyaknya ya tidur. Jadi burung-burung itu tidur di malam hari kan. Ya, kalau bukan karena si pengganggu-pengganggu itu, burung-burung ini nggak akan terganggu dari tidurnya. Ya, apa maksudnya? Ya. Idza qalat hadami fasaddiquha. Kemudian bait selanjutnya, kalau hadami mengucapkan, hadami kan nama orang tadi ya, nama istrinya. Kalau hadami mengucapkan suatu ucapan fasaddiquha, maka percayailah dia. Fa innal qaul, karena ucapan itu adalah ucapannya hadami. Jadi hadami terkenal dengan kejujurannya.
Taib. Fadzakaraha fil baiti marrataini maksuratan ma annaha fa'il. Lihat di situ kata hazami dua kali disebutkan tadi ya. Idza qalat hazami. Seharusnya kan hazamu ya, karena fa'il. Ya. Di bait yang lanjutannya juga ma qalat hazami, seharusnya hazam. Ma annaha fa'il, padahal dia adalah fa'il. Taib. Ya. Itu ya pendapatnya siapa itu tadi yang membaca hazami? Ahlul Hijaz. Ya, jadi Ahlul Hijaz mabniun alal kasri fi jami'il ahwal. Kemudian sekarang Banu Tamim ya. Waftaraqat Banu Tamim firqatain. Ya. Kemudian Banu Tamim iftaraqat, ya, artinya mereka terpecah. Ya. Banu Tamim ini manhum. Ya. Banu Tamim ini dia adalah suku yang menyebar sekarang di Saudi, kemudian di Qatar, Irak, dan Urdun. Ya, di daerah sekitar sana. Itu Banu Tamim. Ya. Misalkan sahabat-sahabat yang ada namanya At-Tamimi belakang itu berarti dia dari Bani Tamim. Misalkan siapa contohnya? Ya. Nah, kalau Tamim Ad-Darim itu nama bapak, nama aslinya Tamim Ad-Darim. Ya. Yang ada belakangnya At-Tamimi. Ya. Al-Awar bin Bashamah. Al-Awar bin Bashamah Al-Ambari At-Tamimi. Itu Al-Awar bin Bashamah, sahabat yang ya. Yang matanya ini. Sahabat ya. Yang matanya apa namanya? Picak sebelah. ya. Al-Awar, ya, juling sebelah. Ibn Bashamah, ya. Al-Awar bin Bashamah Al-Anbari At-Tamimi namanya. Ya. Ada juga kalau nggak salah Az-Zabarqan, sahabat-sahabat. Ya. Nah itu sahabat-sahabat yang dari Bani Tamim. Nah, jadi dia salah satu suku, ya suku Najd gitu ya, dia semenanjung Arab. Baik. Ya. Ya, jadi Banu Tamim ini diantara suku yang paling tua di Arab. Ya, yang ada sekarang itu. Kalau sekarang itu banyak ditemukan di Najd, di Yamamah dan sebagainya. Jadi kalau Banu Tamim mereka terpisah menjadi dua firqah. Ya, fa ba'dhum yu'ribu kullahu bid-dhammi raf'an wa bil fathi nasban wa jarran. Ya. Ya. Fa ba'dhum yu'rib kullahu, ya. Sebagian dari mereka mengirab seperti ini, ya. Bid-dhammi raf'an. Ya, bid-dhammi raf'an. Maksudnya dia didommahkan ketika marfu. Wabil fathi nasban, fathahkan ketika mansub, ya. Wa jarron, ya. Yang fathah juga ketika majrur. Ini berarti ya hazami ini di i'rabnya sebagai apa sama Banu Tamim? Sebagai mamnu minas sarab. Karena hazami kan al-alam muannas. Alam muannas itu kan masuk mamnu minas sarab. Mamnu minas sarab majrur dengan apa? Dengan fathah. Ya, berarti Banu Tamim memperlakukan kata hazami ini seperti isim yang mamnu minas sarab yang normal. Baik. Jadi tadi kita katakan bahwasanya Ahlul Hijaz itu punya pendapat tentang masalah i'rab hazami. Ya, hazami menurut Ahlul Hijaz adalah mabniun alal kasri fi jami'i al ahwal. Akan tetapi kalau Banu Tamim memperlakukan hazami itu seperti mamnu minas saraf, ya marfu dengan dhammah, mansub dan majrur dengan fathah. Masalan, haula'i yaqulun ja'atni hadamu, ra'aitu hadama wa maratu bi hadama. Wa aksaruhum yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an, ya kawabar ismun liqabilah, wa hadar ismun liqaukab, wa safar ismun lima'in, ya fayabnihi alal kasri kal hijaziyin, wa ma laysa akhiruhu ra'an ka hadami wa qatami fayuribuhu i'raba ma la yansarif. Baik. Ya, tanbih sedikit di sini, ya penjelasan tentang Banu Tamim ini. Jadi Banu Tamim tadi kita katakan kan ada dua firqah mereka. Ya, sebagiannya memperlakukan hazami itu seperti mamnu minas saraf. Nah, kemudian mayoritasnya lagi, sebagian yang lain dari Banu Tamim, mereka itu memperinci antara yang berakhiran ro dengan yang berakhiran bukan huruf ro.
Ya, yang berakhiran ro sama yang berakhiran bukan huruf ro. Ya, contohnya kata wabari. Wabari ini nama kabilah Wabari. Hadori itu Hadori nama planet. Ya, nah, lupa itu Merkurius apa gitu. Ya, nah, bahasa Arabnya Hadori. Wasafari ismun lima, nama mata air Safari namanya. Ya, faya benihi alal kasri. Ya, kalau yang berakhiran ro, Banu Tamim di sini sebagian dari mereka adalah menghukuminya dengan mabni alal kasri. Kal Hijaziyin. Ya, sebagaimana juga orang-orang Hijaz. Wa malaysa akhiruhu ra'an. Ya, yang tidak berakhiran ro, yaitu seperti Hazami tadi dan Khatami, wa yu'ribuhu i'rab ma la yansarif. Baik, wadah insyaallah ya. Berarti kita punya dua pendapat di sini. Ya, pendapat Hijaz dan pendapat Banu Banu Tamim. Banu Tamim memperinci antara yang berakhiran ro dengan yang tidak berakhiran dengan ro. Baik. Al-an al-kalam an amsi. Kaifa amsi tadi? Ya, kalau Hazami tadi sudah, Qatami sudah, amsi sekarang. Wa amma amsi idza aradta bihi al-yaum alladhi qabla yaumika. Kalau kita artikan amsi itu yang kita maksudkan adalah satu hari sebelum hari ini. Nah, sekarang hari apa? Hari Selasa ya. Ya, berarti Senin. Ya, Senin itu amsi. Kalau yang kita maksudkan dengan amsi itu adalah hari Senin, fa ahlul Hijaz yabnuhu 'alal kasri. Maka kalau ahlul Hijaz mabni al kasri deh. Ya, mado amsi wa takabtu amsi wa ma ra'aituhu muz amsi bil kasri fil ahwalis salasa. Jadi mabni al kasri di jami al ahwal. Ya, masalan ya qala syair mana al baqa'a taqallub syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Ya, wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a kal warsa. Al yaumu a'lamu ma yaji'u bihi wa ma bi fasli qada'ihi amsi. Nah, ada kata amsi di situ. Baik. Baik. Jadi syahidnya di sini antum lihat di catatan kaki di situ. Catatan kakinya di halaman selanjutnya, halaman 21 catatan kakinya asyahid fihi qauluhu amsi fi akhiril abiyat. Sudah ketemu? Di bawah garis asyahid fihi ya, di halaman 21. Fa inna hadhil kalimata qad waradat maksuratal akhir bidalili qawafil abiyati kulliha hiya fa'il limadha. Wa min huna ta'lam anna al-kalimata mabniyatun 'alal kasri fi mahalli raf'in li'anna al-fa'il la yakunu illa marfu'an imma lafdhan aw taqdiran wa imma mahallan. Coba kita kembali ke syair tadi. Ya, di bait terakhirnya. Wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Seharusnya kalau melihat kepada susunan normalnya dibacanya amsu. Karena fa'il dari kata madha. Walakin ja'ahu nabi amsi. Ya, ini berarti menunjukkan kalau ahlul Hijaz itu mabnikannya alal kasri. Nah. Baik. Kemudian fa amsi fil baiti fa'ilun limadha wa huwa maqsurun kama tara. Wa iftaraqat Banu Tamim firqatain. Dan dalam masalah ini Banu Tamim punya dua pendapat. Minhum man a'rabahu bid-dhamma raf'an bil fathah mutlaqan. Ada yang memarfukannya dengan dhammah, berarti ada amsu misalnya. Ya. Wa bil fathah mutlaqan. Ya, sebagian yang lain memfathahkannya terus. Ya, qala madha amsu bid dhammah wa takabtu amsa wa ma ra'aituhu mud amsa bil fathah. Ya, jadi kalau antum ketemu di syair nanti ada yang membaca dengan amsa, nah berarti itu dari Banu Tamim. Nah, atau dia baca dengan amsu itu berarti Banu Tamim. Tapi yang membaca dengan amsi itu dari Al-Hijaz. Ya. Contohnya yang menggunakan pendapatnya Banu Tamim ya, di syahid yang ketiga laqad ra'aitu ajaban muz amsa. Nah, asal katanya amsa tanpa alif ya. Alif ini namanya alif liddarurah asyariyah. Ya, alif di situ alif darurah syariah, jadi dia la mahala lahu minal i'rab. Ajaizan mitla sa'ali khamsa yaqulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna tirsa wala lakina dahra illa ta'sa. Ya, syahidnya mana? Kita lihat di catatan kakinya di situ. Asyahidu fihi mud amsa. Fa innahu ata bi kalimati amsa maftuhatan bidalili qawafi baqiyatil abyad. Ma annaha masbuqatun bi harfi jarin wa huwa muz. Muz itu huruf jar ya. Muz dan mundu itu di i'rabnya sebagai huruf jar. Maka seharusnya setelah huruf jar kan seharusnya amsi ya. Tapi malah dibaca muz amsa. Ketemu enggak muz amsa?
di syair tadi. Di bait pertama, baris pertama. Tahu ya? Mud amsa. Nah. Padalla dzalika ala anna hadhil kalimata tu'rabu bil fathah niyabatan anil kasrah inda jama'atin minal arab. Wa dalilu ala annaha indahu mu'rabah hadal i'rab wa laysat mabni ala al-fathi annahum qad ja'u biha fi halati ar-raf'i marfu'atan bid dhammati adh-dhahira mithla qawli syair i'tasim bir raja'i anna ba'su wa tanasal alladhi tadammana amsu. Fa inna qawlahu amsu marfu'un bid dhamma bidalil qafiyah fi akhir al-masari' al-awwal wa huwa fa'ilun li qawlihi tadammana walau kana mabniyan lazima halatan wahidatan fi jami'i mawaqi'i al-i'rab. Nah. Baik, jadi intinya kita sudah punya dua pendapat tentang amsi ini, ya pendapat Al-Hijazi dan pendapat Banu Tamim. Al-Hijazi memperlakukan amsi itu mabniun alal kasri fi jami'il ahwal as-salasah. Adapun Banu Tamim punya dua pendapat, ada yang mengi'rabnya dengan dhammah, ya dhammah marfu, ya. Ketika dia marfu berarti dia marfunya dengan dhammah. Baik. Ya, kemudian ya Banu Tamim juga mereka yang mempathahkannya mutlaqan. Kalau dikatakan fathah mutlaqan itu fathah fi jamil ahwal as-salasa. Ya, imma marfu mansub atau majrur. Idan wa marfu bil fathah, mansub bil fathah wa majrur bil fathah. Ya, masalan qala wa takabtu amsa. Ya, wa takabtu amsa wa ma ra'aituhu muz amsa. Ya, perhatikan di situ muz harf jar. Seharusnya kan amsi walakin ja'a bil fathi huna. Baik. Nah, kemudian ya Ibnu Hisham mengatakan di sini wa minhum man a'rabahu bid dhammati raf'an wa banahu 'alal kasri nasban wa jarran. Nah, di halaman 22 ada juga dari Banu Tamim yang mengirobnya dengan dhammah raf'an kalau marfu wa banahu 'alal kasri dan memabnikannya dengan kasrah nasban wa jarran ketika dia mansub dan majrur. Berarti mansubnya dengan ya, dengan apa? Dengan kasrah, majrurnya juga dengan kasrah. Wa za'ama az-Zajjaji anna min al-arabi man yabni amsa 'ala al-fathi wa anshada 'alaihi qawluhu mud amsa wa huwa waham. Wa shawab ma qaddamnahu min annahu mu'rabun ghairu munsharif wa za'ama ba'dhum anna amsa fil baiti fi'lun madin wa fa'ilun mustatir wa taqdiruhu mud amsa al-masa'u. Baik. Jadi az-Zajjaji mengatakan bahwasanya ya, ini perkataan Waham ya. Kalau dikatakan Waham berarti pendapat yang lemah. Ya, Az-Zajjaji mengatakan ya amsa itu mabni alal fathi ya. Padahal yang benar adalah amsa itu ya dia itu mu'rab ya ghairu munsharif wa zama ba'du mana ada juga pendapat lain selain Az-Zajjaji, pendapat yang gharib juga yang mengatakan amsa di situ bukan taraf. Dia adalah fi'il madi. Dari kata amsa yumsi. Ada huwa insyaallah taala nuwasil fil liqa'i al-qadim. Nah, tapi lahuna insyaallah taala ya, jadi kita masih di pembahasan tentang apa ini? Tentang al-bina'u bil kasrah, mabniun alal kasri. Jadi mabniun alal kasri dibagi menjadi dua. Mabniun ala ma yuttafaqu alaih wa mabniun ala ma yukhtalafu fi al-muttafaq dan al-mukhtalaf. Al-muttafaq contohnya haula'i, yang mukhtalaf contohnya hadami, qatami dan amsi. Intahaina min amsi insyaallah taala fil liqa'i al-qadim sanakhudh baqi minal mabni alal fathi. Insyaallah kita akan masuk ke mabni alal fathi ya, fi al-liqa'il qadim bismillah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.